Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bai'u ad-dain, yaitu hukum jual beli hutang. Secara bahasa, bai berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata bai turunan dari kata ba'ah, yaitu berarti depa. Depa sendiri yaitu adalah Hubungan adalah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah, bai berarti saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Hukum asal bai adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram dan sunnah, dan makruh, tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahatnya. Berada dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa transaksi bai'u ad-dain itu diperbolehkan pada sebagian bentuk dan melarang pada sebagian bentuk yang lain. Karena jumhur ulama merincikan rincian hukum-hukum dan penjelasan yang terkait pembahasan ini. Penjelasan para fuqaha terhimpun dalam 8 bentuk transaksi bai'u ad-dain, diantaranya sebagai berikut. Bentuk ke-1 yaitu adalah bai'u ad-daini mu'ajjali lil madini bi thaminil mu'ajjali. Para jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kebolehan melakukan transaksi ini karena termasuk dalam kategori bai'u al-kali bil kali, yaitu hutang yang dilahirkan pembayarannya dengan hutang yang juga dilahirkan pembayarannya. Transaksi ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Atas dasar ini terjadinya kesepakatan ulama atas pelarangannya. Imam As-Subki mendefinisikan bai'u ad-dain bi ad-dain, yaitu seseorang memiliki tanggungan hutang kepada orang lain, maka orang yang berhutang yang mengiyakan dengan kepada orang lain dengan sifat dan takaran yang berbeda. Dan Imam Ibni Abidin berkata, seorang memiliki hutang kepada orang lain berupa gandum, maka dia menjual gandum yang belum diterima kepada orang lain dengan harga tertentu yang dibayar di bulan depan. Maka transaksi ini dilarang dan termasuk dalam kategori bai'u al-kali bil kali. Seperti Imam bin Tamiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat transaksi ini boleh. Mereka berhujjah di antaranya. Dalam transaksi itu dapat tujuan yang dibenarkan dan tuntutan manfaat. Ketika seseorang yang berhutang melepaskan tanggungannya dari hutang yang pertama dan membuat terbengkalai hutang-hutang yang lain, atau dengan hal ini seseorang dain, yaitu memberi hutang, mendapat kemudahan dan manfaat, maka perkara ini diperbolehkan dilihat dalam aspek kemaslahatan. Saling memberikan manfaat itu dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam kasus ini, pendapat jumhur lebih dimenangkan daripada pendapat Ibnu Qayyim, karena ulama para fuqaha bersepakat transaksi ini bathil, yaitu ditolak. Contoh, seseorang melakukan akad jual beli dengan hutang jatuh tempo dan barang itu belum diterima oleh pembeli, kemudian si pembeli itu menjual kepada orang lain dengan sistem hutang jatuh tempo. Yang kedua, bentuk kedua bai'u ad-dain al-hali lil madini bi thaminil halin. Dalam bentuk ini para fuqaha membedakan dalam dua hal, yaitu keadaan hutang yang tetap dan kedua keadaan hutang yang tidak tetap. Yang pertama, apabila hutang itu tetap seperti membayar denda karena merusak membayar hutang, memberi gaji yang sudah jatuh tempo, dan mahar seorang istri yang telah dijima, maka jumhur ulama membolehkan transaksi ini. Contoh,
Seseorang berhutang kepada istrinya berupa mahar dalam bentuk rumah, lalu seorang istri menjual kepada orang lain dengan tunai, maka hal itu diperbolehkan. Adapun hujjahnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nisa'i dari Ibnu Umar berkata, seseorang sesungguhnya aku mendatangi Nabi dan aku berkata, sesungguh aku menjual seekor unta si tanah baqi dengan berapa dinar, maka dinar itu diganti dengan berapa dirham, maka akan mengambilnya dan sebaliknya. Maka Nabi bersabda, tidak apa-apa apabila kalian berdua berpisah dan tidak ada sesuatu di antara kalian berdua. Jadi hal ini dijadikan dalil atas kebolehan jual beli sesuatu dalam tanggungan dari salah satu dua orang, yaitu berakat dengan yang lain. Dan apabila orang yang membeli itu seseorang madin, yaitu yang menjamin uang, dan juga dalam bentuk samanul hali. Sesungguhnya tanggungan seorang madin telah diterima oleh seseorang dain pemberi hutang, maka apabila tanggungan telah diserahkan kepada dain maka diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua yaitu apabila hutang tidak tetap seperti upah yang belum jatuh tempo dan mahar seorang istri yang telah dijima, maka para ulama fikih berbeda pendapat, terutama Imam Ahmad bin Hambal tidak membolehkan seperti itu karena kepemilikannya belum sempurna. Contoh, seorang suami mempunyai tanggungan mahar berupa sebuah sepeda motor, tetapi suaminya belum menjaminnya. Sesuatu saat istrinya menjual kepada orang lain, maka dilarang praktek jual beli itu. Akan tetapi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Qaul Adhar memperbolehkan akad tersebut karena hutang itu sudah bersifat tetap selama tidak berpisah di antara keduanya. Yang ketiga, bentuk ketiga yaitu bai'u ad-daini al-halili lil madini bi thaminin muajjalin. Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan karena masih termasuk dalam bentuk transaksi yang pertama. Tetap Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan dengan alasan yang telah dikemukakan pada bentuk transaksi yang pertama. Contoh, seseorang berhutang dengan akad dain al-halili dalam keadaan barang dalam diterima, kemudian orang yang berhutang menjual barang tersebut dengan akad dain al-muajjal, yaitu jatuh tempo. Bentuk keempat yaitu bai'u ad-daini al-muajjali lil madini bi thaminil muajjalin. Seperti dalam bentuk ini hukumnya disamakan dengan bentuk bai'u ad-dainil halilil al-madini bi thaminil hali, yaitu ada keadaan hutang yang tetap dan keadaan hutang yang tidak tetap, seperti itu yang sudah dijelaskan. Yang kelima, bentuk kelima yaitu bai'u ad-daini al-muajjali lil ghairi al-madini bi thaminil al-muajjalin. Imam Jamahir berpendapat transaksi ini tidak boleh meskipun mereka bersepakat dalam jatuh tempo hutang yang atau berbeda. Transaksi ini dikategorikan masih termasuk transaksi bentuk yang pertama yang berdasarkan kesepakatan ulama atas pelarangan transaksi dan juga termasuk jual beli. Sesuatu yang tidak diketahui ukurannya atau barangnya tidak ada datangan si penjual, maka hal ini memungkinkan terjadinya gharor dan tidak dihalalkan menurut syariat.
Contoh, seseorang memiliki hutang kepada orang lain dengan akad dainul muajjal, jatuh tempo, kemudian barang tersebut dijual melalui orang lain kepada pihak lainnya dengan akad thamanul muajjal. Bentuk ke-6 yaitu bai'u ad-daini al-halili lil ghairi madini bi thaminin muajjalin. Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan karena jual beli sesuatu yang tidak berada di tangan si penjual, maka seperti jual beli sesuatu yang tidak tahu ukurannya dan juga memungkinkan seorang madin si peminjam mencegahnya atau membatahnya, maka hal itu memungkinkan munculnya gharar. Yang ketujuh, bentuk ketujuh yaitu adalah bai'u ad-dain al-halili al-ghairi al-madini bi thaminin al-halil. Dalam hal ini ulama berpendapat seperti jumhur ulama dalam qaul yang azhar tidak membolehkan transaksi tersebut karena tidak adanya kepastian kadar barang dan juga memungkinkan timbulnya gharar. Contoh, seseorang memiliki hutang 1000 dirham dalam akad qard, maka si pemberi pinjaman menjual hutangnya kepada pihak lain, maka hal tersebut dilarang. Dan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya berpendapat diperbolehkan menjual hutang pada tanggungan dari orang yang berhutang atau selainnya. Dan terakhir yaitu bentuk ke-8 bai'u ad-daini al-muajjali lil ghairi madini bi thamin halin. Jumhur ulama tidak memperbolehkan secara mutlak karena ketidakadaan syarat jual beli yaitu kadar atau wujud barang yang dijual. Sekiranya seorang penjual di sini menjual sesuatu yang bukan dalam penguasanya, akan tetapi Ibnu Taimiyah membolehkan hal tersebut. Hal ini terdapat dalam kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.